Oke, silakan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Kentuk di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Milah. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Joko pergi berburu dan Mbok Milah bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Joko Kentuk bermimpi misteri. Apa arti mimpi barusan ya? Kok bisa aku bermimpi bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik? Mbok Milah sedang sibuk menghias diri. Kemudian teman-teman Joko menjemput Joko Kentuk untuk berburu, seperti Wanto, Andi, Kanes. Tak lupa juga Joko berpamitan pada ibunya. Joko, Joko, agak cepat, keburu matahari naik. Nak, sudah ada temanmu di depan, mengajak kamu berburu. Iya Bu, kalau begitu aku pamit pergi berburu dengan teman-teman. Selepas Joko pergi berburu, Mbok Milah pergi berbelanja ke pasar. Kemudian, Mbok Milah bertemu dengan Mbok Ranu. Karena sudah lama tidak bertemu, Mbok Milah menanyakan kabar Mbok Ranu. Mbok Milah. Ya ampun, sudah lama ya Mbok, kita gak ketemu. Mbok Ranu, iya Mbok, belakangan ini saya lagi istirahat di rumah. Waduh, pantesan aja wajahmu makin glowing gitu. Oh iya Mbok, kalau dilihat-lihat, umur Joko Kentuk itu sudah dewasa ya. Apa nggak kepikiran sih untuk menikahkannya? Bagaimana kalau Joko Kentuk dinikahkan dengan anakku Laraswati? Idemu sangat bagus, Mbok. Lagi pula, umur Joko dan Laraswati sudah cukup bukan untuk menikah. Iya Mbok, mari kita coba dulu. Nanti tanyakan ke Joko Kentuk ya Mbok. Setelah berbelanja, Mbok Milah pulang ke rumah. Ketika di hutan, Joko teringat mimpinya tadi malam yang baginya sangat misterius. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Joko menceritakan mimpinya kepada teman-temannya. Kalian tahu gak sih, semalam aku bermimpi bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik. Sudahlah, itu pasti hanya halusinasimu. Mana mungkin ada bidadari di dunia nyata? Iya ya, mana mungkin ada bidadari di dunia ini yang mau denganmu? Yakin cuma mimpi? Apa jangan-jangan itu halusinasimu saja? Aku yakin pasti mimpiku. Mana mungkin aku halu? Sudahlah, kalau kalian tidak percaya. Matahari telah terbenam. Joko dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Saat Jaka pulang, ternyata sudah ada ibu yang menunggu di depan rumah. Bu, aku pulang, tapi sayangnya aku tidak mendapat hasil buruan. Sudahlah nak, tidak apa-apa, besok masih ada waktu. Nak, ibu ingin bicara denganmu. Kamu akan ibu nikahkan dengan anak Mbok Ranu, Laraswati. Karena ibu sudah tua dan ingin melihatmu menikah. Baiklah Bu, Jaka mau demi kebahagiaan ibu.
pagi, Joko kembali berburu dengan teman-temannya. Istriku, aku pergi berburu dulu ya, seperti biasa sama teman-teman. Mas, tunggu sebentar. Tapi aku punya firasat jelek denganmu. Apakah kamu yakin hanya pergi berburu? Iya istriku sayang, percayalah padaku. Aku harus bergegas sebelum matahari semakin terik. Joko dan teman-temannya menuju ke sungai untuk menangkap ikan. Ketika tinggal beberapa langkah, Joko dan teman-temannya mendengar suara gurauan sekelompok perempuan. Mereka pun mengendap-endap menuju sumber suara, dan betapa terkejutnya mereka melihat para bidadari mandi di sungai. Wah, cantik banget loh, kayak bidadari. Itu orang mana ya? Aku tidak pernah melihat mereka. Buset, itu bukan orang, itu bisa dari beneran. Tuh kan, apa aku bilang, mimpi aku bukan sekedar halu. Jangan berisik, nanti kita ketahuan jika sedang mengintip. Saat sedang asik mengintip, Joko dengan pikiran jahatnya mengendap-endap untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari. Di sini airnya sangat segar ya. Benar, apalagi di sini pemandangannya sangat bagus sekali. Apalagi di sini jarang terjamah oleh manusia. Bentar. Kalian ngerasa ada yang ngintip gak sih? Iya ya, kayaknya sudah dari tadi kita diintip. Iya nggak sih? Soalnya mereka suka begitu. Lihat, di belakang ada yang berubah dari tadi. Dasar mata keranjang malah tidak tahu diri. Gimana ini? Tempat ini sudah tidak aman untuk kita mandi. Ya udah, kita pergi aja dari sini. Kita kembali ke kayangan. Lagian mataharinya sudah tenggelam. Saat sibuk mencari selendang untuk kembali ke kayangan, Nawang Wulan tidak menemukan selendangnya. Raut mukanya semakin panik karena selendangnya tidak terlihat. Selendangku nggak ada. Gimana ini? Cari dulu yang benar, pasti ketemu. Kamu dari tadi nggak lihat aku cari selendangku. Kamu pikir aku santai-santai, ha? Ayo kita kembali, waktu kita sudah tidak banyak. Waduh, gimana ini? Bantu cari dong, jangan diam semuanya. Apa sih Nawang Wulan dari tadi ngangkat mulu? Yaudah kita tinggalin aja, biar dia urus sendiri. Oke, fine, tinggalin aku, dasar kalian semua egois. Nawang Wulan sedih ditinggalkan oleh saudari-saudarinya. Ia tidak dapat menemukan selendangnya ada di mana. Joko Geto datang menemui Nawang Wulan untuk membantunya. Hei, kamu gak sendirian? Kenapa kamu nangis? Aku nggak bisa kembali ke kayangan karena selendang aku hilang. Saudariku tadi meninggalkanku karena aku marah-marah. Oh, selendangmu hilang. Mendingan kamu ke rumahku aja untuk ganti baju dan beristirahat sebentar karena sudah malam. Benar juga katamu, di sini aku juga kedinginan. Joko Geto membawa Nawang Wulan ke rumah ibunya dengan mengendap-endap menuju ke kamarnya. Saat itu, Laraswati, Mbok Mila, dan Mbok Ranu sedang pergi bersama. Kamu pilih sendiri saja bajunya, ada di lemari itu. Aku tinggal ke depan ya. Nawang Wulan membuka lemari dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sembari Laraswati datang dan masuk ke kamar. Loh, bukannya ini selendangku ya? Aku sudah yakin kalau ini selendangku. Pasti dia yang mencurinya. Sampai aku tidak bisa kembali ke kayangan.
Nawang Wulan keluar kamar penuh amarah karena firasatnya yakin itu selendang miliknya. Namun, ketika Nawang Wulan keluar membuka pintu bersamaan dengan Laraswati yang masuk ke kamar. Siapa kamu? Kok bisa ada di kamarku? Lah, kamu sendirian siapa? Sok-sokan banget sih. Aku, istrinya Jaka Tarub. Emangnya kamu bisa masuk kamar ini dengan bebas? Ada apa ini ribut-ribut? Terus, ini siapa? Gak tahu, Ma. Aku juga kaget. Ini perempuan mau masuk ke kamarku sama Joko. Bentar. Aku bisa jelasin semua. Tenang dulu. Apalagi Mas yang perlu dijelasin? Semua udah jelas kamu sama perempuan ini. Ini maksudnya apa, Jaka? Kamu sudah punya istri. Lalu, apa maksudmu mencuri selendangku dan membawa kemari? Astaga Joko, ibu sudah menikahkanmu dengan Laraswati. Tapi begini kelakuanmu, membawa perempuan lain ke rumah. Dasar anak tidak tahu diri, menyusahkan orang tua saja. Bu, bukan seperti itu ceritanya. Biar aku uruskan dulu. Sudah cukup. Dasar laki-laki belang nggak tahu diri. Sudah tahu punya istri, masih aja jadi wanita lain. Sudah Laraswati, mari kita pulang ke rumah saja. Joko Keto ditinggalkan oleh keluarganya. Momila, Laraswati, dan Boranu pergi meninggalkan Joko Keto dan hidup nyaman bertiga. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Joko Keto dan pergi kembali ke Kayangan karena telah menemukan selendangnya. Joko hidup merana sebatang kara ditinggalkan oleh kerabatnya.